suatu hal berkembang tuh pasti harus ada tanjakannya, harus ada yang susahnya dulu gitu. Dan ternyata ya aku harus mengalami ini semua berbarengan di awal tahun gitu. Aku bahkan gak pernah ceritain ke siapa-siapa sih. Oh ya, belum pernah ceritain ke siapa-siapa. Benar. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesedihan kalian obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi di Nadir Podcast sama gue Moti. Podcast ini kita akan membahas pengalaman loneliness dan juga lost point dari para bintang tamu, juga bagaimana cara mereka melewatinya. Nah, kali ini kita udah kedatangan bintang tamu yang keren banget nih. Langsung aja kita sambut. Ini dia Agatha Priscilla. Yeay, boleh yang lain tepuk tangan juga di ruangan ini, ada 200.000 orang ya di sini. Wow. Thank you. Halo. Halo Kak, apa kabar nih? Baik dong. Sebelumnya thank you banget ya udah mau datang ke Nadir Podcast. Ah ya, sama-sama. Untuk kedua kalinya ya. Betul, aku jauh-jauh dari Korea. Tadi aku landing langsung nyampe sini. Wow. Bercanda. Enggak. Waktu itu di episode pertama banget ya. Betul. Berapa kali? Aku sempat udah datang ke Nadir Podcast. Mungkin ada yang udah pernah 2 kali belum sih sebelumnya? Belum ada ya? Pernah ya? Atau udah pernah? Ada. Oh ada. Udah pernah juga. Ya kirain aku yang pertama. Ya. Oke, enggak. Jadi gak apa. Iya, jadi mungkin karena kemarin itu udah Ya. berapa tahun lalu ya? 2 tahun lalu ya? Udah Iya, udah 2 tahun lalu. Jadi mungkin ceritanya bisa berbeda kali ini. Gitu. Oke. Belakangan ini lagi sibuk apa nih Kak? Belakangan ini lagi sibuk bekerja aja, fokus di kerjaan. Sekarang lagi fokus bikin konten. Terus kemarin baru selesai promo EP terbaru. Abis ini rencananya pengen bikin full album. Album yang lagunya banyak, full length album. Terus apa lagi ya? Sama sibuk bersosialisasi mungkin ya. Seperti biasa. Nongkrong ya. Oke. Betul. Kita langsung masuk aja ke topik podcast ini. Boleh. Aku mau nanya dulu dong. Yang di episode waktu itu Kak Priscilla udah cerita apa aja? Apa aja, lupa banget ya? lagi. Tapi intinya waktu itu aku bilang kayak gimana aku ngerasa waktu itu kalau gak salah aku pernah ngeluarin statement tentang rasa FOMO kalau misalnya gak cabut atau nongkrong bareng sama teman-teman gitu. Ya. Walaupun waktu itu sempat menuai banyak kritik gara-gara orang-orang bilang kalau statement aku tetap menyatakan bahwa aku ternyata tetap FOMO gitu. Nah mungkin aku kurang menjelaskan kurang mengelaborasi dengan jelas gitu bahwa maksud aku adalah ya cara bersosialisasi orang kan beda-beda. Nah intensitas ketemu aku sama teman-teman aku kan juga lumayan sering ya. Maksudnya tuh give you some context adalah aku tuh untuk menghilangkan loneliness aku caranya adalah salah satunya dengan ketemu sama teman-teman. Nah tapi yang aku gak mention adalah ya aku juga tetap butuh waktu sendirian gitu. Jadi di saat aku memang tidak pengen keluar ya rasa FOMO itu otomatis tidak muncul juga gitu. Itu sih yang pengen aku highlight dari omongan waktu itu ya. Gitu. Sekarang kita bahas apa nih ya Kak? Bahas apa ya? Waktu itu sih udah pernah ditanyain ya soal loneliness gitu. Tapi apa selama 2 tahun itu apakah ada lagi pengalaman loneliness? Ada sih, mungkin kayak aku nggak terlalu percaya, maksudnya bukan nggak terlalu percaya sih. Aku tuh percaya orang kan punya timeline hidupnya masing-masing ya. Jadi mungkin theoretically ada yang namanya quarter life crisis, tapi ada yang nggak semua orang tuh kayak mendapatkan itu di umur 25 tahun. Ada yang mungkin sebelumnya, ada yang mungkin setelahnya gitu. Nah aku baru merasakan banget justru di awal tahun ini gitu. Banyak sekali awal tahun 2024 ini ya, banyak sekali perubahan yang
Rasanya tuh kayak kalau dulu temen aku mau ngutip omongan temen aku dulu ya. Rasanya Oke. bangun tidur tuh kayak ditampar, kayak dak dikasih masalah. Kayak, hah ini masalah dari mana nih gitu. Kayak nggak tahu datangnya dari mana gitu. And it's real, maksudnya it happens gitu. Terus ya dari situ aku menyadari bahwa betapa kayak macem-macemnya cerita hidup orang dan masalah hidup orang dan gak akan bisa dibanding-bandingkan gitu satu sama lain. Cuman ada satu momen dimana aku ngerasa lumayan putus asa, as in Putus asa. aku kayak mencari apa ya, sampai di tahap lumayan kesulitan mendapatkan atau mencari motivasi untuk hidup aja sih. Aku merasa kemarin kayak lumayan kurang konsen kerjanya, terus nggak bisa mikirin banyak hal dalam satu waktu. Justru karena kebanyakan mikirin banyak hal dalam Karena satu waktu, kebanyakan mikirin. jadi nggak fokus bisa gitu. function gitu. Bahkan aku aja jadi nggak bisa menelaah perasaan aku tuh apa, Ya. sedih, marah, seneng atau apapun tuh aku nggak bisa. Sementara tadinya aku tuh ngerasa aku orang yang cukup peka gitu. Ekspresif. Iya, dan Gitu. ekspresif. Kayak misalnya kalau aku sedih aku pasti tahu kenapa. Maksudnya aku tahu aku lagi sedih gitu. Nah kalau kemarin tuh aku lumayan ada beberapa waktu yang aku bahkan nggak bisa mencerna ini perasaan apa gitu. Karena semua masalah tuh datangnya bertubi-tubi gitu. Kemarin sempet ngerasain kayak gitu Dalam sih. satu waktu gitu. Dalam satu waktu banyak aja tiba-tiba permasalahan yang hadir yang rasanya kok gue belum prepare apa-apa ya tentang ini semua gitu. Dan tapi di satu sisi nggak bisa nyalahin orang lain juga karena apa ya, maksudnya ya gitu, maksudnya that's life. Kayak apapun bisa terjadi, apapun bisa terjadi ya. Terus akhirnya sampai pas kehilangan motivasi itu, aku ngerasa salah satu cara untuk aku kayak heal myself gitu, itu adalah dengan berbicara, dengan bercerita, dengan ngomong gitu, maksudnya ke teman-teman deket aku. Tapi as much as I can tell them, as much as I can talk gitu, itu tetap nggak menghilangkan rasa-rasa itu loh. Nah di situ lalu muncul rasa sepi, maksudnya kesepian, as in kayak, kira-kira ada nggak ya orang yang bisa beneran ngerti posisi gue gitu. Maksudnya ada nggak ya orang yang beneran tahu rasanya jadi gue tuh kayak apa. Mulai tuh banyak pertanyaan muncul gitu kayak karena mungkin kayak karena aku udah saking banyaknya maksudnya sesuatu yang harus aku pikirin, muncul juga rasa trust issue gitu loh ke banyak hal. Kayak sulit untuk percaya sama orang lain. Orang lain, keadaan. Percayakan apapun tuh jadi lebih sulit gitu. Apapun tuh ya. Jadi muncullah rasa kayak, ini gue bisa nggak ya di ngertiin sama orang suatu saat nanti tahu nggak ya poin gue tuh apa gitu. Jadi muncullah perasaan kesepian itu gitu. Itu kalau boleh tahu karena apa Kak? Awalnya? Karena apanya? Mungkin yang bisa aku ceritakan tuh lebih kayak semua aspek di kehidupan aku lagi diuji aja sih menurutku. Wow, berat sekali. Aduh, keberatan, harus ada ketawanya dikit ya. Semua, maksudnya dari mulai adalah masalah kerjaan, ada masalah pertemanan, ada masalah ya intinya ada sesuatu yang aku mungkin gak bisa elaborasi di sini gitu. Tapi intinya semua tuh menyangkut orang-orang terdekat aku. Orang-orang terdekat. Iya, orang-orang terdekat aku gitu. Dan menurut aku mungkin ini ada hubungannya ya. Mungkin teman-teman yang bisa relate kayak aku tuh nggak punya. Jadi gini, selama aku udah sadar kalau aku hidup di dunia ini yang adalah SMP. Kamu sadar kalau kamu hidup di dunia ini umur berapa? Kapan ya? Kayak gue hidup gitu. Kayaknya udah dari SD deh. Dari SD, oke. Nah aku tuh kayaknya baru sadar tuh SMP deh. Maksudnya baru kayak
oh gini ya gitu. Oh iya, Oh iya kalau yang itunya sih SMP ya SMP mungkin ya. lah ya kan rata-rata ya. Nggak tahu sih beda-beda. Cuma kalau Iya aku pas beda-beda. SMP. Dari pas SMP itu tuh aku selalu punya pacar, selalu Oke. punya eh, partner buat cerita, buat apa tuh selalu ada. Buat apapun itu lah ya. Buat apa mau cerita dan intinya dia yang tahu akhirnya kayak oh aku sehari-hari kayak gimana, maksudnya ya kita saling saling mengerti lah gitu. Nah terus selama berapa tahun tuh berarti dari SMP sampai tahun 2022 akhir tuh aku punya pacar. Jadi berapa tahun ya aku punya pacar, maksudnya nggak satu, pacarnya ganti-ganti ya. Cuman Iya. maksudnya aku nggak pernah kayak single gitu loh. Selama dari SMP Dari sampai SMP sampai tahun tahun 2022 2022 itu. betul. Terus dari tahun 2023 sampai detik ini yang adalah 1 tahun aku gak punya pacar. Aku tuh channeling my energy, all of my energies itu to work and to my friends. Energi aku tuh aku shift ke mereka karena kan tadinya kan aku punya Selalu pacar, ke jadi ada pacar ya. energi aku kebagi menjadi banyak hal gitu. Nah ini tuh jadinya energi aku tuh aku shift ke situ gitu. Jadi kepentingannya tuh ada di kerja dan ada di pertemanan aku. Nah ketika dua-duanya goyah, akunya tuh jadi limbung juga gitu loh. Karena kayak hah ini kayak gue harus ngapain ya gitu. Gitu sih. Tapi kayak ya lagi-lagi maksudnya aku percaya kalau suatu hal yang mulus-mulus aja tuh nggak akan berkembang. Jadi kayak untuk suatu hal berkembang tuh pasti harus ada tanjakannya, harus ada yang susahnya dulu gitu. Dan ternyata ya aku harus mengalami ini semua berbarengan di awal tahun gitu. Aku bahkan gak pernah ceritain ke siapa-siapa sih. Oh ya, belum pernah ceritain ke siapa-siapa. Benar. Wah, emang keren banget ya ngadirin nih. Eksklusif. Banget. Love you mom. Lanjut. Oke. Itu dikat aja. Buat teaser ya, buat teaser. Tadi kan kakak sempat ngerasa putus asa juga. Itu apa aja kayak yang kakak rasain waktu itu? Sampai ngerasa gimana gitu putus asanya? Apa ya? Itu sih jadi gini, aku tuh selalu mengusahakan semua hal itu tuh under my control. Kayak gimana caranya biar semuanya tuh bisa gue handle gitu. Padahal kan sebenarnya enggak ya. Namanya namanya manusia untuk kayak mengandalkan kemampuannya sendiri tuh kayaknya agak mustahil ya gitu. Karena untuk aku pribadi I believe in higher power. Maksudnya aku believe ada Tuhan, aku believe adanya agama, aku percaya. Jadi menurutku untuk mengandalkan kepentingan aku sendiri kemampuan aku sendiri tuh kadang sotoy gitu loh. Maksudnya kok bisa udah bisa pokoknya semua bisa gue handle. Tapi ada titik lemahnya ternyata kayak ada lagi yang gak bisa gue handle. Nah di saat ada hal yang gak bisa aku handle dan akhirnya cuma bisa mengandalkan waktu untuk sementara itu untuk menyelesaikannya, aku jadi panik gitu loh, jatuhnya panik, anxiety. Terus ya jadi ya itu maksudnya aku jadi ngerasa kayak gak punya power akan perasaan aku sendiri, Gak punya kontrol lagi. Gak punya kontrol. Jadi akhirnya yang aku alami adalah aku kurang percaya diri. Aku melihat aku gak bisa aku ngerasa aku gak bisa make up kayak biasanya. Aku ngerasa aku kalau milih baju semuanya jadi jelek aja. Jadi kayak gak sesuai dengan biasanya. Aku ngerasa kayak aku gak mau ke tempat umum, gak mau ketemu orang-orang banyak. Aku cuma mau ketemu sama orang-orang yang tahu cerita aku doang gitu. Dan sampai segitunya. Dan kayak itu it happened. Dan kayak tapi apa ya, untungnya sih gak lama ya. Maksudnya itu terjadi selama 2 minggu lah. 2 mingguan gitu. Tapi akhirnya lagi-lagi maksudnya ya aku ngerasa yang aku cuma bisa sugesin di otak aku adalah kayak ini cuma fase kok, ini cuma fase, lo gak bakal ngerasain apa gitu. Tapi jujur karena aku stres gitu kemarin sempat juga ngaruh ke fisik. Jadinya kemarin sempat sakit
Kayak asam lambungku naik, jujur itu juga karena punya asam lambung ya teman-teman. Tapi kayak asam lambungnya tuh jadi naiknya tuh jadi nggak bisa diduga-duga gitu loh. Kayak Kapanpun gitu bisa iya naik. iya kayak gitu. Jadi ngaruhnya sampai ke fisik gitu sih, sampai sakit gitu akhirnya kemarin. Cuman ya itu as far as I can tell the story, intinya it happened to me recently gitu. Tapi sekarang aku sudah way better dari Better, kemarin yeah. gitu. Congratulations. Terima kasih banyak. One stage checked. Itu Gitu. berarti selama 2 minggu itu ada gak sih coping mechanism gitu atau yang kakak lakuin buat ngalahin perasaan-perasaan kakak? Coping mechanism kalau di minggu pertama itu aku ngerasa justru kayak nggak ada yang bisa ngedistract pikiran aku, karena jalannya tuh kayak wah kacau banget nih pikiran aku, jalannya kacau banget. Kayak nggak bisa berhenti mikir, nggak bisa berhenti, nggak bisa apa ya, datangnya tuh wah semrawut gitu, nggak bisa tidur, nggak bisa apapun gitu kan. Coping mechanism aku adalah ngobrol sama orang, ngomong apapun, tapi bukan tentang hal itu, ngomongin hal yang lain aja. Kayak ya udah yang penting kita bicarain hal yang lain aja. At least ada sesuatu yang bisa aku pikirin selain masalah-masalah aku. Aku sampai nggak bisa dengerin lagu. Setiap dengerin lagu aku bengong. Nonton aku bengong. Apalagi, pokoknya ngapain aja tuh aku bengong, zone out. Kayak bisa tiba-tiba lagi ngobrol terus zone out gitu. Untung ada teman-teman aku yang kayak membantu aku untuk melalui itu sih. Gitu. Terus udah. Akhirnya setelah beberapa lama kejadian itu berlangsung, akhirnya aku cari lumayan kegiatan-kegiatan yang mendistract. Kan aku juga masih harus kerja ya tapi. Jadi akhirnya kayak kerjaan itu aku jadiin distractions juga gitu pada akhirnya. Kayak oh yaudah yang penting gue sibuk, yang penting gue padet deh jadwalnya. Soalnya kalau misalnya enggak pasti kepikiran gitu. Ya udah akhirnya menyibukkan diri dengan banyak hal, ketemu orang, udah berani ketemu sama orang lagi, terus ya udah akhirnya ya udah lama-lama bisa lumayan mereda gitu ya. Tapi coping mechanismnya selain itu yang bisa bikin aku lumayan tidak terfokus antara dua masalah aku ya fangirling. Fangirling is the solution. The lulu is the selulu. Sumpah. Tapi itu salah satu hal yang cukup membantu sih, karena itu bikin otak jadi occupied aja. Karena kan ada hal lain yang bisa kita betul sih. channeling energy gitu loh. Daripada kita mikirin masalah kita. Maksudnya gini, masalah emang harus dipikirin, tapi ada waktu mentoknya tuh ada. Sebenarnya ada waktu yang kayak kita ya udah, kalau udah dipikirin semua dan udah dilakuin semua tapi udah nggak ada yang bisa kita lakuin lagi, ya udah coba distract sesuatu yang mungkin akhirnya nanti bisa bikin fresh lagi. Nah itu aku mengambil itu dari K-pop lah, fangirling K-pop gitu. Tapi apa selama 2 minggu itu masih tetap nonton konser gitu kak? Oh kalau nonton konser kebetulan lagi gak ada konser. Gak ada konser. Jadi kayak kemarin jadi gak bisa nonton konser apa-apa. Enggak sih, paling nontonnya di YouTube aja. Nonton YouTube, ngeliatin konten mereka sehari-hari, terus scroll TikTok, terus pokoknya nggak akan mungkin lepas lah ya. Enggak sih, kayak nggak boleh ada waktu senggang lah, maksudnya nggak boleh ada waktu dikit buat kayak bengong gitu. Harus kayak diisi terus gitu. Jadi untung mereka ngeluarin reality show. Jadi makasih banget buat semua label-label Korea ya untuk yang sudah memperbolehkan artisnya syuting series apapun gitu, maksudnya reality show apapun. Thank you. Berarti fangirling itu ngebantu banget ya kak? Iya itu salah satu faktor yang membantu sih untuk aku gitu. Selain akhirnya kemarin aku mencoba untuk beberapa kali, caranya adalah aku journaling. Coba journaling gitu. Aku coba nyatet apapun yang aku rasain aku catat. Karena sebelumnya aku gak pernah kayak gitu. Selalu aku ingat-ingat doang. Terus kan kalau ingatan nih terbatas ya. Kadang bisa lupa gitu.
Akhirnya apapun yang aku rasain waktu itu aku catat. Dan ternyata di catatan itu banyak sesuatu yang bisa aku ambil untuk aku jadikan sebuah karya gitu. Untungnya banget puji Tuhan aku berkarir di industri kreatif ini yang aku bisa mengembangkan cerita aku menjadi sesuatu gitu. Jadi ntar akan aku kulik dari situ mau nggak mau. Harus aku baca, Jadi nggak harus aku sabar. baca ulang. Iya, cuma ya apa ya? Aku sekarang lebih ke ya karena coping mechanism kayak gitu, sekarang aku lebih kayak udah belajar kalau life is full of surprises tuh itu bukan sesuatu yang salah dan bukan sesuatu yang bisa disangkal karena memang benar kayak kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi sama kita. We can predict, bisa diprediksi, tapi nggak akan bisa dipastikan kalau itu akan terjadi atau enggak gitu loh. Jadi kayak always be prepared sih menurut aku gitu. Itu penting gitu. Apa aja Kak pelajaran yang Kakak dapetin selama itu? Ya itu dia Dari tadi. pengalaman itu, fase itu. Ya always be prepared for whatever this world is gonna give you. Karena menurutku kayak it doesn't matter what your age is, kayak where do you live atau apapun, kayak apapun tuh bisa datang ke kita tuh unexpectedly gitu. Tapi kalau bisa dilihat dari dua sisi, hal buruk dan hal baik dua-duanya bisa datang ke kita unexpectedly. Jadi be prepared tapi also be grateful sama apapun yang kalian punya sekarang. Karena menurutku dengan bersyukur itu mengurangi rasa kekecewaan gitu. Maksudnya kan kita nggak bisa memungkiri kalau manusia pasti bisa kecewa, bisa sedih gitu. Tapi untuk mengurangi itu adalah dengan bersyukur. Menurutku itu adalah salah satu formula yang paling mudah gitu. Karena mungkin banyak orang di luar sana yang sebenarnya masih ngelihat kayak gue pengen deh jadi dia, gue pengen deh punya apapun yang dia punya, gue pengen deh gitu. Banyak orang yang lagi berdoa buat apa yang aku punya sekarang. Terus kalau aku nggak bersyukur, then what else am I searching for in this world gitu. Jadi kayak bersyukur atas apapun achievement yang udah aku capai, apapun yang udah pernah aku dapet, apa yang pernah aku laluin. Dan pelajaran paling penting adalah aku selalu memegang prinsip kalau kejadian ini nggak terjadi di hidup aku, mungkin aku nggak akan jadi orang yang kayak sekarang. Mungkin aku nggak akan bisa ngomong kayak gini. Jadi memang aku percaya kalau ini semua tuh udah didesain lah, gitu, sama siapapun yang di atas, sama Tuhan gitu. Jadi menurutku ya life is full of choices juga sih. So it's all in your hands gitu. Dan don't get too attached to anything. Menurutku kayak contohnya apa? Menurutku at the end of the day yang bisa diandalkan adalah diri kamu sendiri gitu. Jadi selalu berpegang akan itu aja sih. Ya I'm still learning karena aku juga masih attach ke banyak hal menurutku, kayak karena aku orangnya lumayan yang kalau misalnya aku into something, aku tuh pasti akan kayak wah terjun, kayak yes gue nyebur deh gitu. Contohnya K-pop. Diving. Contohnya K-pop. Enggak. Itu beda ya, itu beda channel. Tapi kalau aku lebih ke ini human interaction asli aja. Misalnya kayak human interaction aku dengan teman-teman aku, dengan siapapun, dengan rekan kerja aku atau apapun itu tuh I have to have boundaries gitu. Maksudnya itu yang aku pelajarin kayak karena ujung-ujungnya kayak yang bisa kamu andalkan ya diri kamu sendiri gitu sih. Perubahan apa aja Kak yang paling kerasa banget gitu setelah mengalami fase itu? Perubahannya mungkin karena ini baru terjadi recently, jadi aku masih meraba-raba juga ya kayak apa yang berubah gitu. Cuman sekarang jadi lebih peka aja sih. Jadi lebih peka karena kayak apapun yang aku omongin waktu itu, maksudnya aku jadi mengingat-ingat gitu kayak oke, kejadian apa aja yang pernah terjadi sama gue, kenapa gue bisa sampai kayak gini. Mungkin sebenarnya ini tuh masalah ada akarnya, tapi akarnya apa itu yang akhirnya lagi aku telaah. Nah itu mungkin yang mestinya aku dari dulu udah sadar, tapi sekarang
karena baru tersadarkan akan masalah-masalah itu, jadi ya akhirnya sekarang baru belajar menelaah semua perasaan-perasaan yang aku alami sekarang selama aku Selama hidup ini. gitu sih. Perubahannya mungkin jadi lebih peka aja sih akan apapun. Tapi sempat ngerasa kecewa juga nggak Kak sama diri sendiri karena baru sadar gitu? Nice question. Kecewa sama diri sendiri mungkin sempat ada ya terlintas gitu, tapi menurutku kayak gini, itu perasaan yang wajar, maksudnya untuk kita yang apalagi diliputi sama rasa guilty gitu, misalnya kita lagi ngerasa bersalah sama orang, terus kecewa sama diri sendiri tuh wajar banget gitu. Cuman di saat itu juga kita harus sadar kalau kekecewaan itu nggak boleh lama-lama dirasain gitu, karena it leads to something very dangerous kalau misalnya kita cuma fokus ke kecewa akan diri sendiri juga. Nah makanya tadi yang aku bilang salah satu cara paling mudah adalah dengan bersyukur. Jadi karena aku udah kecewa sama diri aku soal satu hal, itu bukan berarti aku harus kecewa sama semua hal dalam hidup aku gitu. Misalnya kayak yang masalah sama gue itu adalah kerjaan misalnya gitu. Ada masalah di kerjaan. Terus aku ngerasa aku salah di situ. Terus aku kecewa sama diri aku. Kayak kenapa sih gue harus let all of this happen gitu misalnya. Kayak kenapa sih gue harus biarkan ini semua tuh terjadi. Kecewa deh gue sama diri gue sendiri. Tapi aku harus kecewanya di bagian itu aja. Bukan berarti aku harus kecewa sama keluarga aku. Bukan berarti aku harus kecewa sama relationship aku dengan teman-teman aku. Bukan berarti aku harus kecewa sama apapun. Kayak keep it there for you to learn, for you to get a lesson. Tapi jangan jadi semuanya dijadiin satu gitu, karena itu beda. Kayak memang ada masanya kita harus dikasih, istilahnya harus ditampar dulu sama keadaan gitu. Tapi biarkan itu stay di situ, jangan sampai itu mempengaruhi banyak hal yang lain gitu di hidup kamu. It might be a little hard, tapi just think of kayak focusing on that spot gitu. Maksudnya gue ada masalah di sini, ini yang bisa gue selesaiin, ini yang gak bisa gue selesaiin. Yang lain jangan sampai keikutan ke situ gitu. Menurutku gitu sih. Jadi kekecewaan itu pasti ada gitu. Cuman sekarang lebih kayak, aku soalnya orangnya juga gampang banget ngomong kayak, ya udahlah gitu. Ya udah deh, ya memang harus kayak gitu kali gitu. Gitu sih. Itu bagus banget Ri. Oh ya. Iya ini ya butuh banyak pembelajaran ya mungkin ya. Kalau lowest point kakak itu termasuk lowest point kakak kan sih? Lumayan sih. Salah satunya sih, karena ya itu dia, maksudnya merasa diuji aja gitu semua aspek dalam hidup gitu. Plus pokoknya terakhir kali aku merasakan kegalauan ini dan putusasaan ini tuh tahun 2014. Udah lama. Jadi ketika jadi waktu itu aku sempat mengalami, aku kayak pernah cerita juga di podcast yang pertama, aku kehilangan maksudnya salah satu orang yang sangat penting di hidup aku, yaitu papaku. Dari situ tuh aku menganggap semua masalah tuh enteng, karena kayak ya udah, gue udah pernah mengalami sesuatu yang berat banget buat gue kok. Kenapa lo harus kenapa masalah lain tuh lo Nggak pikirin bisa gitu. Itu bisa kok lo aja waktu itu bisa gitu. Nah tapi ternyata itu dia, maksudnya ada proses pendewasaan yang aku juga nggak bisa memungkiri kalau ya people change. Maksudnya aku juga dari mulai environment, dari mulai cara aku menyikapi sesuatu itu kan berubah ya, seiring berjalannya waktu gitu. Dan ternyata nggak bisa dipatokin cuma ke satu kejadian gitu. Cuman yang aku ingat adalah rasanya aja sih, maksudnya keputusasaan dan kecewaan itu tuh muncul lagi tuh baru di masalah yang kemarin ini gitu. Cuman
Ya itu dia, maksud aku berarti ini menuju ke stage yang bikin aku makin kuat lagi kalau menurut aku ya, aku ngelihatnya. Karena kemarin gue udah bisa ngelaluin yang waktu 2014. Ya. Terus 10 tahun kemudian, persis 10 tahun kemudian gue mengalami perasaan yang serupa. Ya udah, maksudnya kayak ya ya udah try me, gue ya udah, apa lo mau ngasih gue masalah apa lagi, coba yuk gitu. Jadi aku lebih kayak gitu sih. Nggak, ini nggak nantangin hidup, jangan kayak gitu ya. Lebih yang kayak gini, lebih yang kayak sekarang aku lebih aku berharapnya nextnya aku akan lebih berani aja sih untuk bisa menghadapi semua hal yang ada di depan aku gitu. Maksudnya ini menjadi sebuah motivasi bahwa lo sudah melewati hal yang berat. Ya. Jadi ya niscaya kalau niatnya baik itu pasti akan berbalik gitu suatu hari nanti. Gitu sih. Oke. Kak, tadi kan kita udah cerita, Yes. dengerin cerita kakak soal lowest point, Yeah. putus asa, kesepian, dan kecewa. Ya betul. Sekarang aku mau nanya dong, Apa sih momen yang paling membahagiakan di hidup Kak Lizzy? momen paling membahagiakan? Nah Ya. ini dia adalah Apa tuh? salah satu hal yang menurut aku harus syukurin banget, karena ternyata aku seneng. Maksudnya aku pernah ada di lowest point, pernah ngerasa kecewa, tapi aku nggak pernah sampai ngerasa nyesel dilahirin di dunia ini. Karena untungnya ya, maksudnya puji Tuhan, kayak aku seneng banget, banyak banget momen yang menyenangkan di hidup aku. Nggak usah jauh-jauh, even kayak ini kita ngomong dari hal yang paling simpel aja. Misalnya aku makan makanan yang aku lagi pengen dari 1 minggu lalu aja tuh menurut aku udah bahagia banget. Iya, jadi maksudnya kayak aku akhirnya bersyukur akan little things yang aku hadapi gitu. Maksudnya yang dihadapkan ke aku gitu. And it matters, kayak itu akhirnya bikin aku jadi bersugesti bahwa ya hidup tuh naik turun, nggak selamanya turun, nggak selamanya di atas. When you reach your lowest point, the only way to go is up, the only direction to go is up gitu. Jadi ya pasti lo akan dikasih kebahagiaan juga. Nah selama ini hidup aku banyak banget yang bikin aku bahagia. Ya dari yang paling besarnya aku bisa ternyata mencapai cita-cita aku dari kecil. Cita-cita aku jadi penyanyi. Terus aku jadi penyanyi, gimana pun caranya, bagaimanapun susahnya aku mencapai itu, tapi aku sudah mengachieve sesuatu dalam hidup aku. Terus momen paling bahagia apa ya? Sesimpel juga aku sama mamaku sama kakakku tuh tinggalnya jauh. Kita saling tinggalnya jauh lah, kita saling pisah, tinggal sendiri-sendiri. Kalau lagi gabung tuh aku ngerasa bersyukur banget, kayak mungkin momen ini tuh nggak banyak dimilikin sama banyak orang gitu. Maksudnya kayak ada orang-orang yang mungkin craving untuk punya situasi seperti ini gitu. Jadi aku kayak wah ini momen yang sangat membahagiakan sih kalau misalnya kita masih bisa kumpul kayak gini dan semuanya saling ngobrol, considerate, ngobrolnya nyambung, bisa diajak diskusi gitu. Untungnya mamaku tipe orang yang kayak gitu, kakakku juga. Jadi I feel very accepted in my own family and it's pretty lucky. Karena ada yang beberapa ya aku dengar dari cerita teman-teman aku juga kalau how they don't feel accepted in their family, and it's pretty normal, karena kayak pasti kan kita dengan orang tua kita kan itu a different person ya gitu. Kita nggak bisa nyamain kayak kita harus sama karakternya sama ibu bapak kita dan segala macam. Dan ada yang feeling kayak pasti aduh gue kayak nggak nyaman nih gitu di keluarga. Tapi kalau aku pribadi aku merasa nyaman, dan itu menurutku hal yang harus aku syukurin banget gitu. Jadi momen di saat kita lagi kumpul itu pasti momen yang bahagia. Terus K-pop. Nonton konser, ketemu sama siapa? Jodoh aku. Aku nggak bilang cuma satu ya jodoh aku. Banyak. Jodoh. Itu salah satu momen paling bahagia sih. Karena tapi aku nggak tahu yang mana. Kayak semuanya aku seneng karena aku emang anaknya suka nonton konser. Terus habis itu nonton konser K-pop, apalagi disuguhi oleh
penampilan, stage act, koreografi. Wah tuh kan aku tuh kalau udah ngomong kayak gitu mata aku berbinar-binar. Di sini juga teman-teman ada yang ini ya suka K-pop ya. Iya. Iya. Nah Ada nih. gitu, jadi banyak sih momen bahagia di hidup aku dan itu ya harus aku syukuri gitu. Sampai aku aja kalau mau list down mungkin Lebih banyak yang bahagia. iya. Maksudnya itu aku bisa bilang iya karena aku punya kecenderungan kalau misalnya emang aku gak bahagia di hari ini, ya itu adalah cara Tuhan ngasih tunjuk kalau lo harus ngerasain gak enak buat ngerasain enak juga gitu. Lo harus benar. dapet pelajaran yang gak enak buat lo ngerasain, oh ternyata gue tuh enak ya kehidupan. Maksudnya kita dikasih masalah tuh untuk berkembang gitu. Jadi aku Iya, betul sih. I'm trying to shift kata-kata problem menjadi challenge. Jadi it's not truly a problem, tapi itu menjadi challenge untuk aku bisa nge-solve itu. Dan mungkin itu bisa menjadi sesuatu yang membahagiakan lain hari. Kak, tadi kan kakak bilang kakak suka banget buat socializing gitu, ngobrol sama teman-teman kakak. Siapa aja sih kak biasanya yang paling deket lah mungkin jadi tempat curhat kakak? Wah banyak gitu. banget. Banyak banget. Banyak ya. Enggak, maksudnya gini. Apa Aku punya pertemanan yang kelompok pertemanan yang sangat dekat, sangat apa ya, intens. Ya. Ketemunya. Jadi semua orang yang kenal aku pasti udah tahu kayak siapa teman-teman aku, bisa dilihat di sosial media aku. Oh iya. Semuanya yang aku tunjukin di situ ya memang itu adalah teman-teman paling deket aku gitu. Dan apa ya? Kita hubungannya lumayan udah saling mengertinya sampai udah, karena kita kenalnya emang udah lama. Ada yang udah kenal lebih dari 10 tahun, ada yang 7 tahun udah kenal, 6 tahun. Nggak ada yang lebih muda dari itu kenalannya gitu. Jadi apa ya, mengertinya tuh udah di tahap oke. Maksudnya kita semua punya kehidupan masing-masing, tapi karena kita juga kerjaannya tuh di bidang yang sama. Kita kerja di social media bareng-bareng, jadi kita bisa saling support dan deket di situ gitu. Jadi if you can work with your best friends, why not gitu. Jadi akhirnya kita kayak seru banget. So that's one thing juga yang harus aku syukuri anyway. Momen aku bersama teman-teman aku never a dull moment. Kayak selalu seru, selalu ada sesuatu yang dibicarakan gitu. Interest kita juga kurang lebih sama. Ya jadi itu menjadi teman-teman curhat aku. Dan yang paling penting adalah aku bisa curhat ke kakakku dan ke mamaku juga sih. They're also like trying to give me advice as a best friend juga gitu. Mungkin itu dari kakakku ya. Kalau mamaku tuh selalu kayak kalau ngasih tahu sesuatu atau memberikan advice apapun tuh seobjektif mungkin. Kalau misalnya aku salah pasti dia akan bilang aku salah gitu. Ya misalnya I'm still her daughter, I'm still her apa ya. Ya maksudnya dia masih melihat aku sebagai anaknya, tapi dia juga kalau misalnya aku salah pasti dikasih tahu gitu. Jadi I'm glad that I have a mom that I can talk to. Maksudnya every time aku butuh, aku akan kayak langsung telepon mamaku atau ketemu ngobrol gitu. Jadi I'm very happy to have that figure in my life. Beruntung banget nggak punya mereka. Beruntung sekali menurutku. Tapi gini, apa? Yang aku mau katakan adalah bahwa nggak semua orang tuh figurnya tuh sama gitu. Maksudnya let's say ada yang kakak sepupu gue adalah orang yang paling bisa ngerti gue, and it's okay. Nggak harus kayak figurnya tuh sama yang kayak misalnya aku ceritain gitu. Semua orang kan punya jalan hidup masing-masing. Atau mungkin yang paling bisa ngerti gue tuh adik gue. Ya kenapa? Maksudnya why you should be embarrassed to admit that gitu. Kayak nggak apa-apa kalau misalnya orang yang emang paling berpengaruh dan paling membantu kita dalam hidup tuh siapapun itu, akuin. Menurut aku harus diakuin gitu, karena giving them credits tuh nggak bikin kalian miskin kok gitu. Bilang makasih tuh nggak akan bikin kalian kenapa-napa kok gitu. Justru give thanks to them adalah salah satu cara untuk apa ya? Iya bersyukur juga gitu. They deserve it lah. Betul. Menurut kakak penting gak sih support system itu?
Penting banget. Banget ya. Penting banget. Menurutku Gimana tuh Kak? ini adalah satu hal yang menurut aku juga proses pembelajaran ya. Mungkin kalau misalnya sekarang kayak apa ya? Aku bisa bilang I can safely say that I know kayak who are those people that I want to kayak oke, kita kayaknya temenan aja deh. Ada yang beberapa orang yang kayak oke, gue bisa sahabatan sama dia. Ada beberapa orang yang aku ceritain semuanya. Ada beberapa orang yang maksudnya kayak kita sendiri harus punya kontrol akan itu gitu. Karena your support system is your apa ya, is your home, is where you go when you're sad, when you're happy. Akhir-akhirnya pasti bakal pulang ke situ gitu. Itu maksudnya kalau aku ngomongin dari outside ya, karena kan aku kan tinggal sendiri. Jadi orang yang sering aku temuin tuh adalah yang bukan keluarga aku gitu. Tapi in your family aku juga nggak bilang kalau semuanya itu pasti akan memberikan kenyamanan yang sama gitu. Belum tentu ngobrol sama nyokap lo lebih nyaman kayak ngobrol sama bokap lo. Belum tentu kalau lo ngobrol sama bokap lo begitu pun sebaliknya. Atau sama siapapun, sama kakak, sama adik. Jadi menurut aku you have to choose your support system juga sih. Karena itu yang akan nge-shape kita untuk jadi siapa gitu. Kita pasti punya tabiat dan karakter kita masing-masing, tapi you should know who you can trust, who you can lean on, who you can tell stories to gitu. Itu tapi pembelajaran sih. Maksudnya makin lama kan orang juga bilang makin tua pasti kita circle kita makin kecil gitu. Ya, and it's a process of time sih menurut aku, kayak it's a process of learning gitu. Jadi nggak ada yang salah gitu. Jangan merasa salah juga kalau kita udah cerita ke banyak orang ya, enggak. Tapi kayak along the way yang stick to us tuh kelihatan kok gitu. Maksudnya purely stick to us gitu sih. Benar-benar ya pure lah gitu ya. Iya penting sih. Tapi ya itu dia, aku juga lagi belajar kalau kayak your support system itu ya namanya juga support. Dia yang mensupport tapi bukan dia yang mengendalikan. Yang mengendalikan adalah diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita terbuai karena oke, kayak kita udah ini jadi kita attached banget, jadi kita nggak bisa menentukan pilihan sendiri. That's what I'm learning right now gitu. Karena jujur maksudnya aku selama ini kayak ya karena I'm putting myself itu tuh deket sama banyak banget orang. Aku absorb banyak banget informasi juga kan. Jadinya tuh kayak wah, untuk mikirin masalah aku aja tuh gak punya waktu. Karena lagi mikirin masalah orang iya, lain. jadi aku justru mikirin masalah orang lain dulu. Baru aku mikirin masalah aku. Nah itu ternyata pola pikirnya harus dibalik. Kayak lo harus mikirin diri lo sendiri, baru akhirnya gimana caranya lo bisa mikirin orang. Karena kan gimana lo bisa nge-manage orang ketika lo aja gak bisa nge-manage diri lo sendiri gitu loh. Istilahnya kayak gitu. Jadi try to to understand yourself first before understanding others gitu ya. Tapi butuh waktu ya teman-teman, nggak bisa dalam semalam gitu langsung nemu jawabannya gitu. Pernah kakak sampai bergantung banget gitu sama orang? Bergantung banget sih ya mungkin pernah sih. Apalagi zaman pacaran awal-awal. Ada banget, maksudnya kayak aku lumayan gak bisa membedakan kayak mana yang perasaan aku, mana yang kayak maksudnya mana yang wajar disedihin, mana yang enggak, mana yang kayak perlakuan dia yang bisa beneran bikin aku happy apa yang enggak. Jadi emosi aku tuh tergantung sama dia. Apapun, kayak misalnya kalau dia lagi sedih, dia lagi bete, pada itu urusannya dia, aku akan ikut bete juga. Kalau dia lagi apa, oke, jadinya kayak aku nggak punya stance terhadap diri aku sendiri gitu. Ya tapi lama-lama jadi mengerti lah kalau kayak oke, bahkan even ke pacar lo sendiri aja, lo juga harus punya stance yang jelas gitu, kayak lo maunya apa gitu, to be respected, to be seen, to be heard, itu lo harus punya stance yang kuat juga gitu atas diri lo sendiri gitu. Gitu sih. Oke. Kak, aku mau nanya dong. Sekarang ini apa aja sih harapan kakak buat kedepannya? Goals kakak?
Harapan Mungkin buat sedang ada kedepannya. yang ingin dicapai saat Oh, ini. kalau yang berkaitan, nah kalau misalnya goals tuh nggak tahu kenapa pasti pikirannya Kenapa? tuh langsung ke kerjaan ya. Jadi ya kalau Gimana jangan goals, goals? ya nggak apa-apa. Tapi It's maksudnya okay. kalau kerjaan, yang pasti aku pengen banget ngerilis satu album sendiri, album yang full length album, album panjang yang durasinya Ya, panjang. Jadi doakan saja. semoga. Aku lagi pengen produksi sendiri dan pengen apa ya, lebih jujur dalam berkarya. Itu aku lagi dalam proses itu gitu. Karena menurutku untuk mengenal diri sendiri itu bisa dari berkarya gitu. Berkarya. Salah satu caranya adalah dengan berkarya. Jadi kita bisa tahu apa yang beneran kita mau, apa yang enggak. Itu satu. Terus yang kedua apa ya, kalau untuk generally harapan aku adalah apa ya, harapan aku adalah aku ingin sekali menurunkan, gimana caranya menurunkan ekspektasi aku akan semua hal. Karena menurutku kayak, ya itu dia, itu akan membuat kita lebih sederhana lagi untuk mencapai kebahagiaan gitu. Karena end goalnya adalah mencapai kebahagiaan ya. Waduh, Mencapai berat banget. kebahagiaan. Tapi intinya mencapai kebahagiaan tuh maksudnya itu adalah end goalnya, maksudnya itu adalah payung besarnya Iya. gitu. Tapi ya caranya mungkin salah satunya, harapan aku yang terdekat adalah dengan menurunkan ekspektasi aku akan apapun. Karena mempunyai ekspektasi itu adalah akar dari kekecewaan menurutku. Kayak kekecewaan yang besar tuh karena kita tuh kadang kepentok sama ekspektasi kita sendiri gitu. Sebenarnya kejadiannya mungkin nggak sebesar itu, tapi karena kita punya ekspektasi yang sangat tinggi akan kejadian itu, kalau itu nggak kejadian sesuai dengan harapan kita, hancur. Pasti jadi demotivated, pasti jadi ngerasa kayak oke, terus jadinya self blaming lah, banyak lah yang terjadi. Jadi untuk menurunkan ekspektasi itu mungkin bisa jadi salah satu cara yang efektif untuk akhirnya bisa lebih gampang bersyukur gitu, dan tidak gampang merasa kecewa gitu. Itu harapan aku sih. Semoga tercapai ya. Amin, doakan saja. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Dan ya doa aku sih ya semoga semua berjalan sesuai dengan kehendaknya lah gitu. Udah mulai produksi Kak albumnya? Kayaknya mulai dari April. Oh mulai Ini. bulan depan ya. Tuh. Rencananya Gitu. kapan rilisnya? Aduh, jangan ngomongin kapan rilis dulu. Oke. Bikin dulu deh. Bikin dulu. Jujur Oke. lagi gak mau pressure diri sendiri sih. Kayak lagi gak pengen bikin deadline untuk diri. Maksudnya gini, deadline pasti ada, planning pasti ada. Cuma itu dia, maksudnya pengennya lebih mengalir aja sekarang. Kayak oke, apapun yang aku lakukan, aku pengen, yang penting aku mengutamakan diri aku sendiri. Jujur aja dulu. Nextnya kita lihat gitu. Harapannya tahun ini, tapi kita lihat nanti. Yang penting gak ada pressure ya. Yes, betul. Ada yang mau dipromosiin gak nih Kak? EP-nya? Iya dong, tetap dengarkan EP terakhir aku yang aku rilis Mei tahun lalu, tahun 2023. Judulnya Adriana. Terus ada satu single lagi Sampai Nanti yang dirilis bulan Desember lalu. Itu udah ada di semua digital streaming platforms. Terus udah sih, sisanya gak ada. Semoga sehat-sehat, happy-happy semuanya selalu. Itu aja. Amin. Terakhirnya Kak, Oke. sebelum kita akhirin episode kali ini, aku mau ini dong, positive quotes buat Sobat Nadir. Wah, positive quotes. Ya. Ini sama gak ya kayak quotes aku yang awal, yang di episode awal? Yang awal apa ya? Pokoknya aku cuma punya satu quotes pegangan di hidup aku adalah treat others the way you want to be treated. Karena untuk kita bisa apa ya, gimana caranya orang bisa memahami kita kalau kita nggak memahami orang? Gimana caranya orang bisa apa ya? Maksudnya gimana caranya kita bisa mendapatkan sesuatu ketika kita aja tidak mengusahakan itu gitu kepada orang lain. Yeah. Kayak menurut aku itu quotes yang aku pegang aja sih, karena ya nggak harus gini. Aku mencoba untuk mengelaborasikan itu sebagai kayak ya mencoba untuk jadi orang yang considerate, orang yang adil gitu. Adil tuh nggak harus berarti kayak semuanya aku ngasih semuanya 50. Untuk sebagian orang mungkin ada yang harus dikasih 30, 70. Ini analogi aja ya.
Ya. Tapi ya maksudnya mencoba untuk adil sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing gitu. So menurut aku untuk nge-treat orang seperti kita nge-treat diri sendiri itu adalah cara kita untuk menyayangi diri kita sendiri juga gitu. Gitu, Sobat Nadir. Oke, Kak, aku punya sesuatu nih. Ampun aku belum punya. Wah, terima kasih banyak loh. Sama-sama Kak, thank you juga udah. Aku buka ya. Ya. Dikasih t-shirt. T-shirt ini obrolin aja. Ini belakangnya Nadir Podcast. Jujur udah pernah ngeliat desain ini. Ya itu. Thank you banget. Terima kasih banyak Sama-sama, sudah Kak. diundang Thank you juga banget. kesini. Udah mau sharing ceritanya yang menarik banget dan juga memberikan insights yang Yes, semoga bagus bermanfaat banget. ya bagi teman-teman yang mendengarkan. Oke, kita foto dulu ya Kak. Oke, boleh. Kak, sekali lagi thank you banget ya udah mau Yes. datang dari podcast. Terima kasih kembali. Oke, Sobat Nadir, thank you juga buat kalian yang udah nonton episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan episode terbaru dari kita. See you. Dah.